Tabeh salamat ingun alatai, salam sahujud karede malempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana proses daripada pembuatan jurnal yang akan kami buat. Pada minggu pertama, kami membuat kerangka berpikir, di mana dalam pembuatan kerangka berpikir ini kami berencana akan melakukan 3 pembahasan, yang dimana yang pertama yaitu pembahasan tentang sistem pendidikan di masa Orde Lama, kemudian yang kedua yaitu sistem pendidikan di masa Orde Baru, dan yang ketiga yaitu sistem pendidikan di masa era reformasi. Kemudian pada minggu kedua kami melakukan revisi dari kerangka berpikir yang telah kami buat, yang dimana di situ kami menambahkan pada yang pertama pada sistem pendidikan di masa Orde Lama kami akan menambah pembahasan tentang kurikulum pada masa Orde Lama dan penerapan sistem pendidikan di Indonesia di masa Orde Lama. Kemudian pada pembahasan yang kedua kami juga menambahkan pembahasan tentang kurikulum pada masa Orde Baru, kemudian penerapan sistem pendidikan Indonesia di masa Orde Baru. Dan kemudian pada pembahasan yang ketiga kami juga menambahkan pembahasan yaitu kurikulum pada masa era reformasi dan penerapan sistem pendidikan Indonesia di masa era reformasi. Selanjutnya pada minggu ketiga kami mencari referensi dan bahan materi. Nah, bahan referensi yang kami cari itu terkait jurnal, artikel, buku, wawancara, dan berita. Lalu pada minggu keempat kami melakukan revisi dari referensi dan bahan materi untuk menambah materi dari jurnal yang akan kami buat. Dan di minggu kelima kami membuat pendahuluan metode dan tujuan penelitian. Kemudian di minggu keenam kami membuat pembahasan 1 pendidikan di masa Orde Lama. Dan di minggu ke-7 yaitu membuat pendidikan di masa Orde Baru, dan minggu ke-8 yaitu membuat pendidikan di era reformasi. Dan minggu yang ke-9 kami membuat wawancara yang berisikan 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana sistem pendidikan di era reformasi. Yang kedua, apakah pada masa reformasi terdapat perubahan pada kurikulum. Yang ketiga, apa saja kurikulum pada era reformasi. Yang keempat, bagaimana penerapan sistem pendidikan pada era reformasi. Dan yang kelima, apakah ada hambatan pada penerapan sistem pendidikan pada era reformasi. Dan minggu yang ke-10 kami membuat abstrak dan kesimpulan. Hambatan: kurangnya partisipasi anggota. 2. Kurangnya pemahaman anggota kelompok terhadap materi. 3. Sulitnya mencari narasumber untuk diwawancara. 4. Kurangnya komunikasi sehingga menghambat proses pembuatan tugas. Yang kelima, sulitnya mengatur jadwal mengerjakan tugas. Adapun kesimpulan dari jurnal yang telah kami buat akan disampaikan oleh saudari saya, Wayan Purnama. Perkembangan kurikulum di Indonesia mengalami 3 periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Kurikulum lama terbagi menjadi 3, yaitu kurikulum rencana pelajaran 1947, kurikulum rencana pelajaran terurai 1952, dan kurikulum 1964. Orde Baru meliputi kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Sedangkan era reformasi yaitu kurikulum 2004, KTSP 2006, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum tersebut mengikuti perkembangan iptek, sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis
sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang ada di masyarakat. Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa dengan fokus pada pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara, berperilaku, dan karakter. Pendidikan kritis juga berfokus pada pengembangan kesadaran peserta didik, sehingga kesenjangan serta mewujudkan kesadaran pendidikan. Demikianlah proses dari pembuatan jurnal kami pada kelompok 2, di mana jurnal ini kami buat bersama di Perpustakaan Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya hingga selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami tutup dengan mengucapkan Paramasanti dan Sahih. Om Santi Santi Santi. Om Santi. Nice.